Halo, berjumpa lagi di seri Quick Demografi bersama Yogo Aryo Jatmiko. Bonus demografi. Bagi Anda yang merupakan bagian dari generasi milenial atau generasi Z, istilah ini pasti sudah tidak asing lagi. Berdasarkan proyeksi 2015-2045, Indonesia telah berada pada periode bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi atau demographic dividend adalah suatu kondisi di mana penduduk suatu negara didominasi oleh penduduk usia kerja. Usia kerja yang relevan adalah dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun. Ini merupakan peluang besar bagi negara untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan industrinya. Dampak bonus demografi. Momen langkah ini tentunya membawa banyak perubahan dalam kehidupan sosial tanah air. Jika fenomena ini tidak diimbangi dengan persiapan yang matang, tidak selamanya menguntungkan, justru bisa menjadi ancaman bagi bangsa. Efek positif dari bonus demografi. Yang pertama, membuka kesempatan kerja. Salah satu dampak positif dari bonus demografi adalah saat yang tepat bagi bisnis untuk mencari kandidat yang kompeten. Ini juga bermanfaat bagi orang-orang usia produktif. Yang kedua, pembangunan ekonomi periode ini jelas berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara. Artinya, semakin banyak orang akan memiliki kesempatan untuk bekerja, sehingga lebih banyak orang akan ditugaskan. Selain kesempatan kerja, dampak positif dari bonus demografi tercermin dari peningkatan investasi. Dengan cara ini, secara otomatis memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan sektor pemerintah lainnya selain ekonomi, bonus demografi pasti menguntungkan sektor lain seperti pendidikan. Efek merugikan dari bonus demografi. Yang pertama, tingkat pengangguran yang tumbuh pesat. Momen bonus demografi tidak hanya bermanfaat bagi negara, tapi dengan jumlah penduduk usia kerja yang diperkirakan mencapai 60% sampai 70% dari total penduduk, ini bisa berakibat kepada membeludaknya angka pengangguran. Yang kedua, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak proporsional. Dengan banyaknya kelompok usia produktif, perusahaan berlomba-lomba menciptakan peluang pekerja menjadi lebih selektif. Tentunya, kualifikasi juga menjadi lebih sulit karena mereka tidak ingin SDM yang asal-asalan dan sembarangan. Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai untuk membentuk sumber daya yang baik. Populasi yang menua. Selain istilah bonus demografi lainnya adalah terjadinya penambahan dramatis dalam jumlah lansia yang mendominasi masyarakat suatu negara yang dikenal sebagai penuaan penduduk atau aging population. Periode bonus demografi sebenarnya bisa diperpanjang dengan menjaga angka kelahiran total senilai 2,1 serta menurunkan angka kematian bayi dengan cepat. Tidak hanya itu, peningkatan produktivitas masyarakat juga menjadi penting dilakukan untuk memperpanjang periode bonus demografi. Persiapan yang perlu dilakukan. Berkaca dari manfaat yang bisa diperoleh sebagai seseorang yang ikut berperan dalam perekonomian, tentu Anda tidak boleh kehilangan peluang ini. Jika Anda merupakan bagian dari pemerintah, sebagai fasilitator utama untuk tercapainya titik ini, maka harus tersedia sarana dan prasarana yang cukup. Misalnya dari sudut pandang kesehatan, seseorang membutuhkan peralatan medis yang tepat untuk bertahan hidup hingga waktu produktifnya. Dari perspektif kebijakan pendidikan, perlu untuk membentuk bakat yang kompetitif. Jika Anda merupakan bagian perusahaan, Anda bisa melakukan bermacam hal untuk menyambut bonus demografi, salah satunya dengan ikut membuka peluang pekerjaan sehingga kekhawatiran mengenai ledakan pengangguran bisa diminimalisir. Jika Anda merupakan calon pekerja, Andalah yang berperan paling penting dalam titik ini. Bonus demografi adalah titik di mana mayoritas masyarakat diisi oleh orang-orang yang produktif, sehingga sebagai calon pekerja, maksimalkan segala potensi yang Anda punya. Potensi tersebut bisa Anda salurkan dengan bekerja dalam suatu perusahaan atau bahkan menjadi seorang pengusaha yang independen.